Video kali ini membahas perubahan kata kerja bahasa Jepang ke dalam bentuk lampau, teman-teman. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut doushi. Dan kata kerja dalam bahasa Jepang ya punya dua bentuk ya, dasarnya punya dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk kamus dan yang kedua adalah bentuk sopan. Nah, bentuk kamus ini terkadang disebut sebagai bentuk biasa ya, bentuk dasar, bentuk santai, dan juga bentuk informal seperti itu. Dan masing-masing dari bentuk kamus serta bentuk sopan ini memiliki ya perubahan menjadi negatif dan juga interrogatif ya tentu saja. Jadi ada bentuk kamus positif, bentuk sopan yang positif, kemudian bentuk kamus yang negatif, bentuk kamus yang interrogatif, serta bentuk sopan yang negatif dan juga bentuk sopan yang interrogatif. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas ya bentuk lampau ya dari masing-masing kata kerja bentuk kamus serta bentuk sopan ya, bentuk sopan dan juga bentuk kamus seperti itu. Nah, teman-teman, kita berangkat terlebih dahulu dari bentuk sopannya ya. Bentuk sopan dari kata kerja dalam bahasa Jepang itu biasanya diakhiri oleh mas ya, oleh hiragana mas gitu. Nah, untuk mengubahnya menjadi bentuk lampau yang sopan itu tinggal ubah masnya menjadi mashita. Nah, sebagai contoh, makan itu bahasa Jepangnya dasarnya adalah taberu ya kan. Kemudian bentuk sopannya adalah tabemas gitu. Nah, bentuk lampau dari kata kerja sopan makan adalah tabemashita. Jadi kalian tinggal ubah masnya menjadi mashita ya. Kemudian pergi itu adalah iku ya. Bentuk sopannya adalah ikimas ya. Bentuk sopan yang lampau adalah ikimashita. Nah, kemudian melihat ya bisa berarti juga menonton atau menyaksikan ya. Melihat itu miru ya. Bentuk sopannya mimas ya. Bentuk sopan yang lampau adalah mimashita. Nah, seperti itu. Dan ini adalah contoh ya dalam kalimat gitu. Atarashi kutsu o kaimashita. Nah, atarashi itu baru ya. Kemudian kutsu. Kutsu itu sepatu ya kan. Kaimashita itu berasal dari kau ya. Kau itu membeli ya kan. Kemudian bentuk sopannya adalah kaimasu gitu ya. Nah, bentuk sopan lampaunya itu kaimashita. Nah, seperti ini. Jadi, atarashi kutsu kaimashita, ya, membeli sepatu baru. Seperti itu. Kemudian, contoh kalimat berikutnya. Kesa, ocha o nomimashita. Keterangan waktunya adalah pagi ini ya. Kesa, pagi ini. Ocha. Ocha itu teh ya. Nomimashita, artinya minum ya. Dari kata nomu, bentuk biasanya adalah nomu, ya kan, minum. Kemudian bentuk sopannya adalah nomimas gitu. Kemudian bentuk sopan lampaunya adalah nomimashita. Nah, seperti itu. Sorry, kecoret. Nah, ini ya. Kesa, ocha o nomimashita. Pagi ini minum teh gitu. Nah, di sini ya. Saya, Anda, dia bisa seperti itu. Nah, subjeknya memang topik kalimatnya memang kita sembunyikan ya. Kemudian berikutnya. Hachijikan nemashita. Hachijikang ya. Hachi itu 8 ya. Kalau hachiji itu berarti pukul 8 atau ya pukul 8. Nah, kalau hachijikang itu berarti 8 jam, teman-teman. Nah, nemashita ya. Nemashita dari kata nemu. Nemu itu tidur ya kan. Bentuk sopannya adalah nemasu ya, nemas ya. Nah, kalau nemashita artinya lampau, teman-teman. Nemashita ya, tidur. Ya, bisa berarti dia tuh menyatakan atau menginformasikan bahwasanya dia semalam ya atau kemarin tidur 8 jam. Nah, seperti itu. Hachijikan nemashita, tidur 8 jam. Berikutnya adalah bentuk lampau yang informal. Ya, karena ini informal gitu kan. Nah, bentuknya itu beda-beda, teman-teman. Untuk yang kata kerja berakhiran u ya kan. Kata kerja dari kelompok Godandoushi ya, teman-teman. Dari kelompok Godandoushi ini, kalau dia berakhiran u ya kan, kemudian berakhiran su ya kan, kemudian berakhiran ru ya kan. Nah, itu tinggal diubah ya. U, su dan ru-nya itu menjadi eta. Nah, seperti itu. Ini eta ya, bukan suta tapi eta. Jadi ini tuh su yang kecil, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan ya kalau yang berakhiran ru tetapi mereka dari golongan ichi dan doshi ya, maka tinggal ubah ru-nya itu menjadi ta, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada kata kerja dari kelompok gu dan doshi yang berakhiran ku, maka tinggal ubah ku-nya itu menjadi ita ya. Jika dia berakhiran gu, maka ubah gu-nya menjadi ida. Nah, seperti itu. Kemudian jika ia berakhiran su, maka ubah su-nya menjadi sita. Terakhir, jika mereka berakhiran nu, bu atau mu,
maka ubah akhiran nu, bu atau mu itu menjadi enda. Nah, seperti itu teman-teman. Berikutnya yang terakhir adalah dari golongan kata kerja spesial ya. Suruh ya, melakukan itu menjadi sita ya. Kemudian kuru atau datang itu menjadi kita. Nah, seperti itu teman-teman. Well, berikut ya. Ini adalah contohnya yang tadi seperti yang saya terangkan, yang akhirnya ku diubah menjadi ita, yang akhirnya gu menjadi ida. Nah, contohnya kaku menulis menjadi kaita ya. Menulis ya, tapi lampau. Kemudian hataraku bekerja menjadi hataraita ya, bekerja tapi lampau. Oyogu berenang menjadi oyoida ya, berenang tapi lampau. Contohnya dalam kalimat denwa bango kaita. Denwa bango dari kata denwa. Denwa itu adalah telepon gitu kan. Bango, bango itu nomor gitu. Denwa bango itu berarti nomor telepon ya kan. Kaita. Nah, kaita itu menulis gitu dari kata kaku ya. Kaku ya kan. Kemudian bentuk lampaunya adalah kaita. Denwa bango kaita ya. Menulis nomor teleponnya gitu. Nah, di sini ada terjemahan ya, saya gitu kan sebagai subjeknya ya kan. Nah, di sini topik kalimatnya juga berarti mungkin saya gitu, watashiwa gitu ya. Hanya saja memang tidak ditulis secara eksplisit karena sudah dipahami oleh penutur maupun lawan tutur. Nah, seperti itu. Bentuk kalimat lengkapnya kalau mau dilengkapi yaitu watashiwa denwa bango kaita. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, menulis nomor teleponnya gitu. Nah, kaita menulis ya kan. Dari kata kaku ya. Denwa bango nomor telepon. Nah, seperti itu. Kemudian ya, bentuk lampau informal dari kata kerja u dengan akhiran su ya. Su-nya ini ya diubah menjadi sita. Contohnya naosu. Naosu itu memperbaiki. Ya. Naoshita. Naoshita itu memperbaiki tapi lampau. Ya. Kemudian osu. Osu itu mendorong atau menekan ya. Bentuk lampaunya oshita. Berikut adalah contoh kalimatnya. Butong wo oshita. Button ini tuh button ya, tombol. Ia ditulis dengan katakana karena ia merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris ya. Oshita, menekan. Karena lampau, ia tidak menggunakan osu, melainkan oshita. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya bentuk lampau dari kata kerja informal yang berakhiran mu, bu, dan nu ya. Mereka tinggal mengubah mu, bu, atau nu-nya menjadi enda. Contohnya, nomu. Nomu itu minum ya. Bentuk lampaunya nonda. Asobu. Asobu itu bermain ya. Bentuk lampaunya asonda. Kemudian mati. Mati itu sinu ya. Bentuk lampaunya sinda. Berikut adalah contoh kalimatnya. Tonari no kodomo to ishoni asonda. Tonari no kodomo ya. Kodomo itu anak-anak ya kan. Kemudian tonari. Tonari itu berarti sebelah teman-teman. Sebelah ya kan. Dan sebagai catatan ya, kalau kanjinya seperti ini ya kan, itu tonari bacanya, artinya adalah sebelah gitu. Tetapi jika ditambahi dengan kanjinya orang ya atau hito ya kan, menjadi rinjin ya. Cara bacanya itu menjadi rinjin ya, dan itu artinya adalah tetangga. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di sini ya, kita menggunakan kanji tonari saja gitu. Tonari no ya kan, nya gitu kan. Nya kodomo gitu. Jadi apa? Kodomo ya. Berarti anak-anaknya apa? Sebelah gitu. Maksudnya adalah anak tetangga gitu kan. Nah, to ya, to bersama ya kan. To itu berarti dan ya kan. Kemudian ishoni ya, ishoni itu bersama gitu. Nah, tonari no kodomo to ya berarti bersama anak tetangga gitu kan. Ishoni bersama-sama ya. Asonda, asonda itu bermain ya. Dari kata asobu ya, bentuk lampaunya adalah asonda. Nah, seperti itu. Tonari no kodomo to ishoni asonda. Bermain bersama anak-anak tetangga atau ya anak sebelah. Nah, sesuai dengan terjemahannya seperti itu. Maksudnya itu adalah sebelah rumah gitu ya. Kan tetangga. Kemudian berikutnya adalah bentuk lampau informal dari kata kerja u yang berakhiran ru, u, dan su ya. Tinggal ubah akhiran ru, u atau su-nya menjadi etta. Berikut adalah contohnya. Owaru. Owaru itu tuntas atau selesai ya. Bentuk lampaunya adalah owata. Kemudian kau yang berarti membeli. Bentuk lampaunya kata. Lalu ada matsu yang artinya menunggu. Bentuk lampaunya matta. Berikut adalah contohnya dalam kalimat. Toshokan no mae ni matta. Toshokan. Toshokan adalah perpustakaan. Mae. Mae itu depan. Toshokan no mae berarti di depan perpustakaan. Ni ya kan. Di gitu kan. Matta ya. Matta itu menunggu ya. Tetapi di sini tuh kalimatnya lampau karena dia menggunakan
mata. Nah, seperti ini ya. Itu artinya mungkin dia menyampaikan bahwasanya dia udah nunggu nih di depan perpustakaan gitu. Tapi karena temannya itu tak kunjung datang gitu ya, maka ya udah dia pergi gitu dan dia menyampaikan ini. Tosho kan nama ini mata gitu. Dia udah nunggu tadi di depan perpustakaan seperti itu. Kemudian contoh kalimat berikutnya. Nigaki wa owatta. Nigaki semester kedua. Owatta ya. Dari kata owaru, selesai ya. Karena ini lampau, maka owatta ya, telah selesai. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ya kata kerja dengan akhiran ru yang merupakan kata kerja dari kelompok kata kerja ru ya. Mereka tinggal ubah ru-nya itu dengan ta. Berikut contohnya. Ada taberu ya, makan ya. Tabeta. Nah, telah makan atau makan dalam makna lampau. Kemudian neru, tidur. Neta, tidur dalam makna lampau atau telah tidur. Miru, melihat ya. Menjadi mita, telah melihat, telah menonton ya, telah menyaksikan ya. Dalam bentuk lampau. Nah, seperti itu. Contoh kalimatnya, sanji made neta. Sanji pukul 3, made hingga, neta tidur ya. Sanji made neta, tidur hingga pukul 3 ya. Pagi ya, maksudnya seperti itu. Di sini bahkan sebenarnya kata pagi itu kan tidak ditulis secara eksplisit ya. Tetapi ya kita bisa paham sendiri ya dalam kalimatnya gitu. Tidur hingga pukul 3 ya. Pukul 3 apa ya? Biasanya pukul 3 pagi seperti itu. Ya, dan ini maksudnya adalah tidur malam gitu ya. Kemudian berikut adalah bentuk lampau informal dari kata kerja spesial, yaitu suru dan kuru ya. Suru artinya melakukan ya. Bentuk lampaunya adalah shita. Ya, ini ngapain ada ini. Nah, ini furigananya salah, sorry. Nah, kemudian ada kuru ya. Kuru artinya datang ya. Bentuk lampaunya adalah kita. Contoh kalimatnya. Watashi wa benkyou shita. Benkyou itu belajar ya, aktivitas belajar gitu kan. Shita itu melakukan gitu. Nah, benkyou shita maksudnya adalah melakukan aktivitas belajar. Nah, seperti itu. Cuman ini sudah lampau gitu ya. Artinya sudah tuntas seperti itu. Watashi wa benkyou shita. Saya belajar gitu, atau saya telah belajar gitu. Nah, saya belajar misalnya kemarin. Nah, seperti itu. Ada keterangan waktunya bisa ditambahkan di depan. Nah, seperti itu. Contoh kalimat berikutnya. Tenis wo shita. Tenis adalah tenis ya kan, nama olahraga gitu kan, atau nama aktivitas. Kemudian shita. Ya, shita itu dari kata suru ya. Suru menjadi shita karena lampau gitu kan. Nah, shita di sini tuh sebenarnya artinya adalah melakukan gitu. Tetapi dia bisa dimaknai bermain karena tenis adalah aktivitas gitu kan, nama aktivitasnya gitu ya. Nah, kalau dia melakukan aktivitas tenis itu maknanya adalah bermain tenis. Nah, seperti itu. Maka tenis wo shita ya. Bisa diartikan bermain tenis. Nah, seperti itu. Kemudian contoh kalimat berikutnya. Bazaru ni kita. Nah, bazaru adalah bazar ya kan. Ni ke kita. Kita itu datang ya. Bazaru ni kita. Artinya mendatangi bazar. Nah, seperti itu. Soya itu tadi adalah bentuk lampau ya dari kata kerja dalam bahasa Jepang, teman-teman. Well, ya sebenarnya bukan hanya bahasa Jepang yang memiliki bentuk lampau ya, perubahan bentuk kata kerja ya berdasarkan waktu ya, terutama lampau ya. Kita juga bisa mendapati itu dalam ya beberapa bahasa lain gitu, bahkan cukup banyak bahasa yang menerapkan sistem perubahan kata kerja berdasarkan waktu, teman-teman. Misalnya ya bahasa Inggris, bahasa Arab, nah seperti itu. Dan ya semoga video ini bermanfaat, and see you in the next video.